Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita buka pembelajaran ini bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan saat ini kita masuk pada bahasan kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam agama Islam, makanan dan minuman halal itu sangat diperhatikan di dalam agama kita, karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal atau minuman yang halal, atau sebaliknya mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman yang haram, itu nanti akan sangat berpengaruh kepada tubuh kita, kepada kesehatan kita, dan terutama nanti akan efeknya kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari haram, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pada bahasan ini, makanan dan minuman itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, makanan haram, dan yang kedua adalah makanan yang halal. Makanan yang halal, nanti harapan kita setelah mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal, maka ibadah semakin rajin. Dan apabila kita setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka itu akan menjadi karakter dan membiasakan kita makan dan minum hanya yang halal saja. Kemudian yang selanjutnya, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Walaupun pada kenyataannya dalil asalnya makan dan minum itu adalah mubah. Tapi yang mubah ini bisa menjadi wajib apabila sesuatu yang mubah ini bisa mendukung kepada hal yang wajib. Contoh, apabila ketika kita tidak makan dan minum, kita melakukan sholat, itu kalau kita tidak makan dan minum, maka kita ditakutkan tidak kuat untuk berdiri. Ya, jadi makanan dan minuman itu bisa menjadi sarana atau penunjang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, definisi makanan atau istilah bahasa Arabnya at'imah, dan minuman adalah asyribah. Kata makanan dalam Islam disebut dengan at'imah, kata minuman disebut dengan asyribah. At'imah merupakan bentuk jamak dari kata to'am, yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya. Kata asyribah merupakan kata jamak syarob, yang berarti apapun yang diminum manusia. Kemudian definisi makanan atau istilah bahasa Arabnya itu at'imah dan minuman asyribah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 172, yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-172. Kemudian yang selanjutnya, definisi makanan atau at'imah dan minuman asyribah berdasarkan yang tadi barusan Bapak baca, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal, makanan dan minuman yang baik yang dapat memelihara diri. Makanan baik apa saja yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa sebagai yang baik. Selanjutnya, makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil untuk melarangnya. Kemudian, mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Makanan dan minuman yang halal, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, baik, bergizi, menyehatkan tubuh, bersih, dan tidak menjijikkan. Jenis makanan yang dihalalkan antara lain hewan darat, misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas, dan lain-lain. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat yang kelima. Segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan tuna, cumi, udang, dan lainnya, kecuali yang mengandung racun. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 96. Yang selanjutnya, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan, misalnya mangga, duren, semangka, beras, jagung, atau susu. Makanan dan minuman yang halal, minuman halal dalam Islam adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan barang yang najis dan membawa kepada madarat atau bahaya. Minuman yang diharamkan akan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Kita wajib mengkonsumsi minuman yang halal, bersih, dan baik. Kemudian, minuman halal dapat berasal dari produksi pabrik, misalnya air mineral dalam kemasan, limun, sirup, susu kaleng, dan sebagainya, atau minuman asli yang tidak diproduksi pabrik, misalnya air tawar, air teh, air kopi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, manfaat mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, menyehatkan badan dan terpelihara dari penyakit, mendapatkan ridho Allah dan diterimanya amal soleh, dapat terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, digolongkan dalam orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya, makanan haram. Sebab-sebab diharamkan makanan haram karena cara mendapatkannya, yaitu dengan cara seperti riba, merampas harta anak yatim, hasil korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya, haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamad, bentuk mati, dan hayawan atau hewan. Makanan yang haram dalam substansi barang dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu tadi sudah dibahas sebelumnya, jamad benda mati dan hayawan hewan.
Haram yang berwujud benda mati atau bangkai. Silahkan dilihat di Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 3. Dan haram yang berwujud hewan karena hal-hal berikut. Yang pertama, karena disuruh membunuhnya, yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Selanjutnya haram karena kita dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Yang terakhir haram karena ada dalil yang melarangnya seperti himar jinak, keledai, hewan bertaring, burung berkuku tajam. Kemudian minuman haram. Minuman yang haram itu minuman yang telah diharamkan, baik karena memabukkan atau merusak akal. Yang selanjutnya minuman yang memabukkan tetap haram dikonsumsi baik sedikit maupun banyak. Jenis minuman yang diharamkan seperti khamr, tuak, bir, dan semua minuman yang memabukkan. Minuman haram, jenis minuman dikelompokkan menjadi segala jenis minuman yang memabukkan, air atau minuman yang terkena najis, air susu dari hewan yang haram dimakan, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan, seperti air tape yang diubah menjadi minuman keras. Kemudian yang selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu pasti ada hikmahnya, yaitu menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang membahayakan. Muslim yang taat harus patuh dan tunduk dengan peraturan Allah. Yang ketiga, setiap muslim wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang terakhir, menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Bahayanya mengkonsumsi minuman haram, yang pertama merupakan perbuatan dosa, yang kedua membahayakan keselamatan jasmani dan rohani. Sebelum ditutup, ada tugas dari Bapak, silahkan nanti dikerjakan secara kelompok. Tugasnya yaitu bagaimana hukumnya memakan makanan binatang yang kamu pun tidak mengetahui apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, karena kamu hanya membeli makanan tersebut dalam keadaan matang. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu di depan kelas masing-masing. Cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan kita, menambah ilmu tentang agama Islam. Sebelum ditutup, seperti biasa, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.